Sugeng Rahayu, Sugeng Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku di mana kalian berada dalam aktivitasnya masing-masing, semoga selalu dalam lindungan Gusti Pangeran, diberi keselamatan, diberi perlindungan. Nah, Mas Muji, pripun kabare Mas? Hai. Pripun? Hai. Nggih, ing kesempatan sakmenika, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips-tips atau pencegahan-pencegahan bagi teman-teman, keluarga, dimanapun kalian yang berada, untuk mencegah bagaimana punya usaha itu diganggu dengan persaingan bisnis atau lawan bisnis, rekan kerja yang melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Contoh datang ke orang oknum spiritual tapi untuk melakukan persekutuan dengan bangsa jin. Ada pertanyaan apa Mas Muji? Kayaknya kemarin mau tanya belum jadi. Bagaimana kita untuk melakukan perlindungan diri terhadap oknum jahat dengan diri kita untuk menjatuhkan usaha seperti persaingan bisnis kerja? Iya. Oke, niki pas dengan tema hari ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama, niki pedomane damel kawruh Jawa alamiah ya. Jadi bisa dipraktekkan bagi siapapun dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang pertama pencegahannya adalah ibadahnya yang rajin. Dalam arti ibadah itu bukan ibadah yang selalu bertujuan untuk ke tempat-tempatnya beribadah. Artinya dimanapun. Beribadah yang pertama adalah nek wong Jawa iku usaha ya Mas, kan bertempat tinggal ya kan, dimana dia usaha, desanya apa dan tempat itu dibangun itu, kita pertama harus memahami sing disebut engkang bau rekso utawi cikal bakal utawi apa artinya pedanyangan atau indang. Kalau bahasa orang umumnya itu bahasa nasional indangnya. Jadi uluk salam dulu ya kan, dengan kemampuan diri kita seperti apa ya kan, uluk salam, mohon izin lah bahasanya, assalamualaikum atau sugeng rahayu atau Om Swastiastu, saya mohon izin untuk mohon restu buka usaha di sini, saya minta pelindungan terhadap Gusti Pangeran, izin dari gaib, sukma gaib penunggu di situ kan nanti akan memberi restu. Nah, indang itu siapa? Indang atau danyang itu adalah terkadang-kadang sukma leluhur sendiri yang belum sampurna, belum kembali ke kanirwanan atau ke zat-zat unsur kesejatiannya, masih menunggu, tapi beliau hidup di sekitaran di situ berwujud gaib tapi tidak jahat ya kan. Nah, kalau dari leluhur sendiri kan memberi restu sama saja restunya yang maha kuasa, karena ada budi pekerti itu minta restu yang pertama orang tua, terus ke leluhurnya semuanya. Nah, kalau kita sudah menyebut leluhur itu luas. Leluhur itu bukan kakek kita atau nenek kita atau uyut kita atau canggah kita atau wareng kita, leluhur semuanya, menyangkut luas leluhur. Lanjut yang kedua, tahu desa situ namanya. Sama, kalau ada tempatnya petilasannya datang diziarahi, ya kan, uluk salam, ya kan. Ya dengan bagaimana
eh, tempat di lokasinya di situ sudah masuk dalam peradaban ajaran apa leluhur yang menjadi pedanyangan desa di situ. Ya mungkin kan namanya banyak ya untuk datang bawa bunga atau sekar gondo arum, wewangen ya kan. Bisa juga bawa dupa atau minyak dan lain-lain. Tapi ini bukan untuk memberi makan lelembut atau setan, bukan. Ini seperti wewangi-wewangian sunnahnya Nabi, ya kan. Wewangian itu untuk diri kita biar harum rasanya, harum situasi lingkungannya, tidak ada hal negatif-negatif yang ada dalam sekitarnya. Yang kedua. Yang ketiga, tentang diri pribadi. Harus melakukan waskitoning diri tentang puasa, dikhususkan puasa itu untuk pagar diri dan ibadahnya setiap malam itu untuk melindungi bertempat dia bertinggal dari hal-hal itu. Melindungi dengan cara bagaimana? Kita kan punya Gusti Pangeran, ya kan? Setiap malam kita itu mendoakan sukma leluhur semua, ya kan? Kita doakan dulu, ya kan? Bagaimana dengan ibadah kita, dengan cara keagamaan kita. Lanjut setelah dilakukan itu, lakukan heningkan cipta, ya kan? Heningkan cipta itu menetralisir diri sendiri dulu, ya kan? Netralisir unek-unek pikiran yang buruk tentang bisnis, tentang apa, dikosongkan di saat heningkan cipta. Di saat heningkan cipta itu hening, lakukan ucapan minta terhadap yang maha kuasa. Di situ dengan bagaimana ucapannya, ya bisa ditata dengan baik ucapan-ucapan itu semua, ya kan? Terus perlengkapan hidupnya sendiri, apa itu perlengkapan hidupnya sendiri itu, ya kan? Nek ilmu Jawa menungso iku duweni pakem. Pakem itu ono ucapannya toh. Diri kita itu ada yang ngomong, ono sing ngembani, ya kan? Ada yang jangkung, terus punya kakang kawah, ya kan? Punya adi hari-hari, punya sedulur papat, ya kan? Yang bertempat sing manggone ono patang panggonan kang adoh tanpa wangenan kan cemedak tanpa singgolan. Jadi diucap semua itu kan dia ada itu bareng kita untuk lahir. Cuma ada yang namanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan dalam diri kita itu. Kita punya gaib yang tidak kelihatan itu. Dan itu adalah diberikan bareng kita lahir. Semakin kita beribadah terhadap yang Maha Kuasa, melakukan kebaikan, dia energinya juga akan menjadi semakin kuat. Karena apa? Kita melakukan positif terus, budi dan pekerti. Kita sebut keberadaannya sedulur kita itu yang dibawakan kita lahir bareng itu. Nanti kita yang minta yang Maha Kuasa itu dia akan aktif semuanya. Implikasi kekuatan itu akan aktif dengan kesendiriannya atau energi. Suka ada gambar hati yang memancar, ya. Suka ada gambar hati yang memancar. Itu adalah dari kolbu atau roh. Ya kan? Nah, sifat sukma yang ada dalam diri kita itu akan bisa digunakan itu di saat kita itu sudah tersambung ke bahasa roh. Lah, menuju ke bahasa roh itu kita harus berdiam diri, menyemedikan diri, heningi cipta. Makanya kalau kita itu ingat sekolah SD, sebelum kita sekolah pasti suruh mengheningkan cipta, mulai. Nah, artinya di situ apa? Biar fokus, khusyuk untuk kita melakukan pencegahan tolak balak dari santet, ya kan? Dari gendam, dari teluh, ya kan? Yang digunakan sama oknum-oknum yang cara berpikirnya itu picik dan
buruk. Ya kan? Jangan sampai sudah kena baru bingung, lebih baik mencegah atau sedia payung sebelum hujan. Nah, usahakan heningnya cipta itu di saat tiap hari malam hari. Yes, pokoknya di saat situasi sudah lingkungan itu sudah tenang, ya nggak bising, ya kan? Kalau punya kamar ibadah khusus, lakukan di kamar ibadah khusus. Jangan di kamar ibadah kita tidur, ya kan? Tapi kalau memang tidak ada, ya bukan berarti nggak melakukan, nggak apa-apa di kamar yang tempat kita tidur, ya kan? Kayak itu nggak wewangen seperti gepo, bunga, Enggak. nggak wajib. Gini, tergantung niatnya. Kalau yang mau pakai memang tahu tata caranya, ya nggak masalah. Tapi kalau mau pakai tapi belum tahu tata caranya, kalau cenderung di lingkungan itu di keluarga malah nanti asap di kamar itu tempat kita tidur itu jadi mungkin nggak rapi, ya kan? Ya nggak apa-apa. Ya lebih baik dari niat aja. Tapi kalau bisa, ya kan, punya tempat ibadah yang khusus, lah nanti di situ kita bisa melakukan doa, minta sama Yang Maha Kuasa dengan heningan cipta. Sebelum minta sama Yang Maha Kuasa itu bisa menggunakan sarana tentang keleluhurnya, karena sebut wangian itu kan ditujukan ke meditasi, bukan semedi. Sukma, berjalannya dengan wewangian itu mengarah ke sukma diri pribadi kita terhadap sukma gaib dari leluhur kita, orang tua kita yang sudah nggak ada, bahkan menyangkut ke para wali itu dari wewangian, ya apapun wewangiannya, tujuannya adalah untuk kita di dalam keadaan aroma wangi, aroma-aroma, ya mungkin ada yang dari dupa kan banyak juga macamnya, dari bunga juga banyak macamnya, dari minyak apel jin juga banyak aromanya gitu loh. Intinya nggak ada pun bukan berarti terus nggak bisa. Dimanapun kita kondisi seperti apa, intinya seperti itu untuk pencegahan. Heningkan cipta, heningkan rasa, heningkan karsa, minta sama Yang Maha Kuasa untuk pagar diri, pagar keluarga, pagar rumah diri. Karena pagar sejati adalah roh kita, kalbu kita menyangkut ke Yang Maha Suci, sehingga sukma yang suci juga akan membantu melindungi diri kita. Akhirnya apa? Sukma yang buruk yang digunakan oleh orang lain tidak bisa mendatangi diri kita, ya kan? Lakukan ketenangan, jangan gerasa gerusuh, jangan mudah marah, juga jangan takut, jangan was. Oke, paham Mas Muji nggih? Oke. Pripun? Ada tambahan pertanyaan. Saya tuh ada teman yang pernah kena gendam. Yang biasanya tuh normal-normal saja ya. Setelah kena gendam kok jadi menurut untuk diajak hal-hal yang tidak baik dengan oknum tersebut. Sehingga sama keluarga itu jadi temperamen. Itu kenapa? Perubahan apa yang ada di dalam dirinya itu? Terus pencegahannya bagaimana dari keluarga? Ya. Yang saya mau tanyakan adalah diajak hal-hal nurut itu hal negatif, mungkin ngeluyur-ngeluyur ya, nggak pulang atau seperti itu. Oke. Sehingga diberi tutur kata sama keluarga yang baik itu nggak bisa menolak ya, ngelawan ya. Melawan. Oke, baik. Yang pertama saya doakan semoga temannya panjenengan yang lagi kena hal seperti itu lekas sembuh normal seperti sedia kala ya. Untuk keluarganya, untuk pencegahannya, untuk melepaskan dari ikatan yang membelenggu, yang mengikat orang tersebut yang jenengan pertanyakan,
Itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Digendam Kan sama beda. Laki-laki dengan perempuan itu beda. sama saja. Intinya gini, yang digendam itu kan perempuan. Perempuan. Terus yang gendam laki-laki, Laki. tujuannya asmara ya. Iya. Untuk biar supaya kalau diajak pergi keluar rumah itu nurut, pulang jam berapapun, pulang malam ya kan. Oh, bahkan tidak pulang ya. Pencegahan yang pertama adalah orang tua itu harus tahu weton anaknya. Orang tuanya harus tahu weton anaknya. Kalau sudah tahu hari wetonnya, lanjut orang tua itu lakukan tirakat weton anaknya. Pencegahannya. Berapa hari? 1 hari di saat weton anaknya itu dipuasai. Sabda orang tuanya itu harus dijalankan. Kenapa orang tuanya itu harus puasa dulu? Apakah sabda orang tua itu bukan sabdanya Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Pangeran? Ya, betul. Sabda orang tua adalah sabdanya Tuhan, tapi orang tua seperti apa dulu? Kalau orang tuanya nggak benar ya sabdanya setan, nggak manjur. Tapi kalau orang tua yang berperilakunya baik, berperilakunya bijak, berperilakunya itu ibadahnya terhadap Gusti Pangerannya itu taat ya, terus terhadap manusia-manusia lain itu juga berbudi dan pekerti, itu nanti akan menjadi sabda yang mudah terkabul. Kalau ngucap buruk ya akan buruk, kalau ngucap baik terhadap anaknya juga akan baik. Tapi kalau orang tua yang berperilakunya nggak benar, nggak baik, ya nyabdo sampai 1000 ucapan nggak akan kabul. Loh, karena dia hanya orang tua sebagai raga, sebagai hati nuraninya kan tidak orang tua kondisinya gitu loh. Jadi alam itu juga memahami situasi dan keadaan gitu. Jadi ini juga biar tambah wawasan gitu, ya kan. Terus setelah orang tuanya itu disuruh puasa, artinya kan orang tuanya juga mempunyai kekurangan-kekurangan, ya kan. Nah, sukma-sukma buruk, angkara murka yang dijalani orang tuanya itu biar menyingkir dulu. Pas banget bebarengan hari lahir anaknya. Artinya hari lahir tuh hari hidup di dunia dengan aneka warna, aneka ragam keperluan fasilitas hidup yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Diaktifkan sama orang tuanya itu. Karena ari-ari itu kan dulu pusatnya nyatu sama orang tua sama ibunya. Nah, makanya orang tuanya itu yang harus menyabda. Puasa dulu di saat weton anaknya. Bagaimana ucapannya untuk mengembalikannya? Yaitu orang tuanya harus memahami bahwa anaknya itu punya sukma, ya kan? Punya sukma yang bisa dileburkan dengan sukma buruk dari akal-akalan sama oknum manusia yang bersekutu dengan makhluk lelembut. Dijawab, ya kan? Jabang bayi ini anak wedok si Sutonoyo sopo, ya kan? Eling marang Bapa Biyung, eling marang Gusti Kang Maha Suci. Sukma-sukma sejatimu kang dadi uripmu, mulai sira urip ngantek bakal dadi patimu, balik ana ing badan wadatmu. Eling marang Bapa Biyung, itu ucapannya seperti itu, tapi harus diimbangi dengan puasa. Lalu lakukan jenang sengkolo, buat jenang sengkolo. Ya artinya sengkolo yang didatangkan oknum laki-laki tadi itu dari datang ke orang oknum spiritual. Sengkolo ini ben balik. Nanti sukma yang masuk ke raganya anak itu yang mempengaruhi psikologisnya kan akan pergi, karena sukma buruk itu menempel dalam otak motorik. Kadang menempel dalam perasaan dari batinnya, tapi bukan sanubari rohnya, dari perasaan sukmanya yang bisa diganggu itu dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Jadi setelah dilakukan puasa, lakukan jenang sengkolo, diucap, ya kan, doa yang diucapkan orang tuanya itu
kasih ke air 1 gelas. Kalau susah untuk minum, gabungkan jadi air minum biar diminum, dikhususkan untuk yang bersangkutan itu cara untuk melepaskan diri dari ikatan gendam, ya kan. Kok masih belum terkabul, Mas? Belum terkabul bukan yang Maha Kuasa nggak merestui, yang melakukannya belum khusyuk, belum yakin 100% tentang keagungan yang Maha Kuasa. Jaluk karo sing gawe urip, minta sama yang Maha Kuasa. Kita juga harus melakukan perbuatan, gitu. Kita juga harus melakukan perbuatan, istilahnya nek bahasane wong agama jadi habliminallah hablimin nanas, ya seperti itu. Harus seimbang. Kita harus mempunyai kapasitas jaluk karo Gusti, syarat iki wis dilakoni. Orang semuanya kan sudah diberikan sama yang Maha Kuasa mulai kita lahir, ya kan. Penyedia sandang, makan, kemuliaan, fasilitas-fasilitas tentang implikasi kekuatan energi yang tidak nyata dalam diri bisa digunakan semuanya, ya kan. Saya sudah membuktikannya, bukan ini ria atau pamer, bukan. Saya bisa bilang seperti ini karena melakukannya, ya kan. Ya kalau memang satu kali itu belum kabul, bukan berarti nunggu weton berikutnya. Kan weton itu kan 36 hari sekali. Ya, ucapkan lagi besoknya, ucapan lagi besoknya. Itu semenjak anak lahir apa setelah dapat kasus sih? Apanya? Puasanya. Kalau bisa itu orang tua mencegah itu dari anak itu lahir itu wetonnya terus dipuasai orang tua. Nanti kalau anaknya sudah mulai menginjak remaja, ya kan, suruh puasa. Makanya berikan tuntunan tentang budi pekerti, arah tentang tahu diri, keselamatan diri, tentang sak podo-podo, ya kan, arah ke tentang setiap unsur sama manusia. Jadi kita kalau sering puasa weton itu peka loh, kita peka ketemu orang, ya kan, orang ini kelihatannya mau nggak baik sama kita, dan sifat orang ini cenderung mudah melakukan penggabungan dengan sekutu bangsa-bangsa jin menggunakan kawruh-kawruh yang ditujukan untuk menyimpang. Kita peka kok. Itu makna puasa weton seperti itu. Kaidah-kaidah puasa weton. Ya jelas nggih untuk sesi pembahasan tentang tolak balak dan pencegahan itu nggih. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman, sahabat, saudara di mana kalian berada. Selalu ikuti video saya Sinau Ngerti Alam bersama Sian. Sugeng Rahayu, Sugeng Siang, satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.